Selamat datang di Laskar Pelangi Channel. Adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS, PAS, UAS, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru. Dan jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam video ini kita akan mengamalkan nilai Pancasila kedua, yaitu berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya atau asal usulnya. Kemudian jangan lupa berkata tolong, terima kasih, mohon maaf, dan permisi. Langsung saja adik-adik kita menyaksikan soal-soalnya. Soal yang pertama, pertumbuhan manusia terjadi sejak A. dalam kandungan, B. bayi, C. remaja, D. dewasa. Jawaban yang benar adalah A. dalam kandungan. Jadi pertumbuhan manusia sudah terjadi sejak dalam kandungan. Soal yang kedua, pertumbuhan manusia akan terhenti ketika A. bayi, B. anak-anak, C. remaja, D. dewasa. Jawaban yang benar adalah D. dewasa. Jadi ketika dewasa pertumbuhan manusia akan terhenti. Kemudian soal yang ketiga, contoh pertumbuhan pada manusia adalah A. dari berusia muda menjadi tua, B. dari bertubuh kecil menjadi besar, C. dari bodoh menjadi pintar, D. dari diam menjadi bisa bicara. Jawaban yang benar adalah B. dari bertubuh kecil menjadi besar. Soal yang keempat, saat masih kecil, Edo kesulitan memegang botol susu. Setelah besar, ia sangat mudah memegangnya. Hal ini adalah contoh A. pertumbuhan, B. perkembangan, C. peremajaan, D. pergerakan. Jawaban yang benar adalah B. perkembangan. Kemudian soal yang kelima, pertumbuhan artinya A. bertambah bersih, B. bertambah berat dan tinggi, C. bertambah pintar, D. bertambah malas. Jawaban yang benar adalah B. bertambah berat dan bertambah tinggi. Pertumbuhan artinya bertambah berat dan bertambah tinggi ya. Kemudian soal yang ke-6, hal-hal di bawah ini yang tidak termasuk pertumbuhan pada manusia adalah A. bertambah pintar, B. bertambah berat, C. bertambah tinggi, D. bertambah besar. Jawaban yang benar adalah A. bertambah pintar bukan termasuk pertumbuhan pada manusia. Kemudian soal yang ketujuh, di bawah ini dapat melatih kekuatan tangan adalah A. menonton TV, B. bermain HP, C. bertepuk tangan, D. tidur-tiduran. Jawaban yang benar adalah C. bertepuk tangan. Kemudian soal yang ke-8, manusia dapat tumbuh dengan baik jika mengkonsumsi makanan yang A. mahal, B. enak, C. kotor, D. sehat. Jawaban yang benar adalah tentu D. sehat. Makanan yang sehat sangat mempengaruhi pada pertumbuhan kita. Kemudian soal yang ke-9, ada teman bertubuh pendek
dan ada pula yang bertubuh tinggi. Agar tetap rukun, maka kita harus A. Menghinanya, B. Mengoloknya, C. Menjauhinya, D. Menghormatinya. Jawaban yang benar adalah D. Menghormatinya. Soal yang ke-10, setiap manusia memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Walau demikian, kita harus A. Membencinya, B. Tidak menerimanya, C. Mensyukurinya, D. Mengutuknya. Jawaban yang benar adalah C. Mensyukurinya. Soal yang ke-11, sikap yang akan kamu lakukan adalah, kita perhatikan pada gambar, A. Membiarkannya, B. Membantunya, C. Menghinanya, D. Mempermalukannya. Jawaban yang benar adalah B. Membantunya. Soal yang ke-12, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawaban yang benar adalah B. Pengamalan sila kedua. Soal yang ke-13, sikap yang akan kamu lakukan adalah, perhatikan pada gambar, A. Menertawainya, B. Mengejeknya, C. Membantu membawakan, D. Membiarkannya. Jawaban yang benar adalah C. Membantu membawakan. Kemudian soal yang ke-14, simbol sila kedua Pancasila adalah A. Bintang, B. Padi dan kapas, C. Pohon beringin, D. Rantai. Jawaban yang benar adalah D. Rantai. Soal yang ke-15, sila kedua Pancasila berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Persatuan Indonesia, C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang benar adalah tentu D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian adik-adik soal yang ke-16, makanan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di bawah ini makanan pokok adalah A. Telur, B. Tempe, C. Daging, D. Nasi. Jawaban yang benar adalah D. Nasi. Kemudian soal yang ke-17, di bawah ini merupakan makanan pokok kecuali A. Sayur-sayuran, B. Ubi, C. Jagung, D. Roti. Jawaban yang benar adalah A. Sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran bukan makanan pokok. Soal yang ke-18, makanan pokok banyak mengandung A. Protein, B. Vitamin, C. Kalsium, D. Karbohidrat. Jawaban yang benar adalah D. Karbohidrat. Kemudian soal yang ke-19, vitamin banyak terdapat pada A. Makanan pokok, B. Lauk pauk, C. Sayur dan buah, D.
ikan, dan daging. Jawaban yang benar adalah C. Sayur dan buah. Jadi vitamin banyak terdapat pada sayur dan buah-buahan. Kemudian soal yang ke-20, protein banyak terdapat pada A. Lauk pauk, D. Susu, C. Sayur dan buah, D. Makanan pokok. Jawaban yang benar adalah A. Lauk pauk. Jadi protein banyak terdapat pada lauk pauk seperti tahu, tempe, telur, ikan, dan daging. Soal yang ke-21, kalsium banyak terdapat pada A. Buah, B. Sayur, C. Susu, D. Kentang. Jawaban yang benar adalah C. Susu. Jadi kalsium banyak terdapat pada susu. Soal yang ke-22, protein yang berasal dari hewan disebut A. Protein nabati, B. Protein hewani, C. Protein positif, D. Protein negatif. Jawaban yang benar adalah B. Protein hewani. Kemudian soal yang ke-23, protein yang berasal dari tumbuhan disebut A. Protein negatif, B. Protein positif, C. Protein nabati, D. Protein hewani. Jawaban yang benar adalah C. Protein nabati. Kemudian soal yang ke-24, zat mineral banyak terdapat pada A. Ikan, sayur, dan susu, B. Buah, daging, dan ubi, C. Tempe, tahu, dan telur, D. Nasi, roti, dan jagung. Jawaban yang benar adalah A. Terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Kemudian soal yang ke-25, rajin berolahraga dapat membuat tubuh menjadi A. Lebih lemah tak berdaya, B. Lebih kuat dan tinggi, C. Lebih cepat sakit, D. Lebih letih. Jawaban yang benar adalah B. Lebih kuat dan tinggi. Kemudian soal yang ke-26, berrekreasi dapat membuat A. Tubuh dan pikiran kita tetap segar, B. Menambah kejenuhan, C. Menambah beban pikiran, D. Menambah PR dari sekolah. Jawaban yang benar adalah A. Tubuh dan pikiran kita tetap segar. Kemudian soal yang ke-27, gambar di bawah ini cara berdoa agama A. Kristen, B. Hindu, C. Buddha, D. Islam. Jawaban yang benar adalah D. Agama Islam. Jadi cara berdoa seperti pada gambar adalah cara berdoa saudara kita agama Islam. Kemudian soal yang ke-28, gambar di bawah ini cara berdoa agama A. Kristen, B. Konghucu, C. Hindu, D. Buddha. Jawaban yang benar adalah B. Konghucu. Jadi seperti pada gambar cara berdoa agama saudara kita agama Konghucu. Kemudian soal yang ke-29,
Gambar di bawah ini cara berdoa agama A. Katolik, B. Hindu, C. Buddha, D. Kristen. Jawaban yang benar adalah B. Hindu. Jadi cara berdoa seperti gambar adalah cara berdoa saudara kita agama Hindu. Soal yang ke-30, gambar di bawah ini cara berdoa agama A. Buddha, B. Katolik, C. Kristen, D. Konghucu. Jawaban yang benar adalah A. Agama Buddha. Jadi cara berdoa seperti pada gambar adalah cara berdoa saudara kita agama Buddha. Demikian adik-adik pembahasan soal-soal tema 1, subtema 2, kelas 3 SD, kurikulum 2013. Jangan lupa selalu berdoa, terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.